Halo semua, kenalin aku Alam dan kita ketemu lagi di Hiralam Musder. Kali ini kita akan membahas salah satu ramalan paling legendaris dari Indonesia, yaitu ramalan Prabu Jayabaya. Seorang raja dari abad ke-12 yang meramalkan hal-hal yang akan terjadi ratusan tahun kemudian. Mulai dari penjajahan yang terjadi di Indonesia sampai gambaran zaman mendekati kiamat. Di video kali ini aku bakal bahas top 3 ramalan Jayabaya paling terkenal. Tapi sebelum itu jangan lupa buat diklik tombol subscribe di bawah supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sebelum kita bahas lebih jauh ke ramalan-ramalan dari Jayabaya, kita kenalan dulu dengan sosok Jayabaya. Jayabaya atau Joyoboyo adalah raja besar kerajaan Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai tahun 1157 Masehi. Di masa pemerintahannya, Kediri mengalami masa-masa keemasan, di mana sektor pertanian menjadi sangat makmur dan perdagangan lancar. Jayabaya dikenal sebagai raja yang arif dan visioner, bahkan disebut punya kemampuan melihat masa depan. Ramalan yang dikaitkan dengan Jayabaya disebut Jangka Jayabaya. Tapi perlu dicatat, Jangka Jayabaya itu bukan tulisan asli dari Jayabaya waktu masih hidup. Ramalan-ramalan itu baru dibukukan ratusan tahun setelah beliau meninggal. Kemungkinan besar dari cerita lisan yang diwariskan turun-temurun. Lalu para pujangga dan tokoh spiritual Jawa di zaman berikutnya menuliskan ulang, menafsirkan, bahkan menambahkan sesuai kondisi zamannya. Jadilah teks Jangka Jayabaya yang dikenal hingga sekarang. Tapi walaupun begitu, nama Jayabaya tetap melekat. Karena dalam tradisi Jawa, beliau dianggap sosok yang bijak dan punya mata batin yang bisa menembus zaman. Salah satu ramalan terkenalnya adalah datangnya bangsa kulit putih, lalu disusul oleh bangsa kulit kuning. Dalam teks yang dipercaya sebagai bagian dari Jangka Jayabaya, disebutkan kira-kira begini. Yen mengko ana bangsa kulit putih teka, banjur bangsa kulit kuning TK. Sorry banget kalau ada salah ucap atau logatnya beda, karena aku bukan orang Jawa dan gak bisa bahasa Jawa sama sekali. Kalimat itu aku dapat dari internet, yang artinya kelak akan datang bangsa kulit putih, lalu disusul oleh bangsa kulit kuning. Nah sekarang kita lihat dan cocokin dengan sejarah Indonesia. Bangsa kulit putih yang pertama datang di Nusantara adalah Belanda. Mereka datang melalui VOC pada abad ke-17. Awalnya mereka hanya berdagang, tapi perlahan mereka menguasai jalur rempah-rempah, kemudian memegang kendali politik dan akhirnya menjajah Indonesia, yang pada saat itu mengakibatkan penderitaan bagi rakyat. Rakyat Indonesia dipaksa untuk kerja rodi, tanam paksa, hingga terjadinya kelaparan yang sangat meluas. Nah, untuk masyarakat Jawa saat itu, kehadiran bangsa kulit putih seolah menjadi bukti nyata ramalan dari Jayabaya ini. Orang Jawa percaya bahwa semua ini emang udah digariskan sejak zaman Jayabaya. Tapi cerita belum selesai, nggak sampai di kedatangan bangsa kulit putih doang. Ramalan Jayabaya nggak hanya nyebut bahwa bangsa kulit putih aja yang datang, tapi ramalan itu juga menyebutkan bahwa nanti setelah kulit putih keluar dari Indonesia, maka akan datang lagi bangsa kulit kuning. Dan benar aja, pada tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia setelah Belanda jatuh. Pasukan Jepang datang dengan kekuatan besar dan membawa slogan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia, dan menyebut diri mereka sebagai saudara tua. Awalnya, kedatangan Jepang disambut baik dengan harapan rakyat percaya bahwa penjajahan Belanda akan berakhir. Tapi kenyataannya, penderitaan malah baru dimulai, teman-teman. Jepang memaksa rakyat untuk kerja rodi atau yang dikenal sebagai romusa. Banyak orang yang dibawa jauh dari kampung halamannya, bahkan gak pernah kembali. Nah, sekali lagi masyarakat Jawa teringat pada ramalannya Jayabaya. Kulit putih sudah pergi, nah sekarang kulit kuning yang berkuasa. Seakan-akan alur sejarah benar-benar mengikuti apa yang tertulis dalam ramalan Jayabaya itu. Bagaimana mungkin seorang raja abad ke-12 bisa menggambarkan peristiwa penjajahan Indonesia yang terjadi ratusan tahun kemudian? Ramalan Jayabaya yang kedua adalah tentang akan datangnya zaman Kalabendu dan munculnya Ratu Adil. Zaman Kalabendu adalah zaman penuh penderitaan. Jayabaya menggambarkan Kalabendu sebagai masa ketika dunia jungkir balik. Ketika saat itu orang-orang kehilangan arah dan ketika penderitaan seolah datang tanpa henti. Sementara itu, Ratu Adil adalah sosok yang diyakini akan datang setelah masa kekacauan itu.
seorang pemimpin bijaksana yang membawa rakyat menuju ke zaman keemasan. Kita bahas dari zaman Kalebendu dulu. Dalam teks Jangka Jayabaya disebutkan bahwa suatu saat Jawa atau Nusantara akan memasuki zaman yang penuh dengan kesengsaraan. Orang baik akan dianggap aneh, orang jahat akan dihormati. Pemimpin gak lagi peduli dengan rakyatnya. Mereka hanya memikirkan kekuasaan dan kekayaan. Alam pun akan ikut rusak yang menyebabkan bencana datang silih berganti dan rakyat hidup dalam ketakutan saat itu. Kalau kita cermati, gambaran ini sering dianggap cocok dengan kondisi zaman modern sekarang. Korupsi merajalela, banyak pemimpin yang lebih mementingkan diri sendiri. Kemudian bencana alam datang gak terduga dan masyarakat sering merasa kehilangan arah. Bagi orang Jawa, ini adalah tanda-tanda bahwa kemungkinan sekarang sudah memasuki zaman Kalebendu itu. Tapi ramalan Jayabaya ini nggak hanya bicara tentang penderitaan. Ramalan itu juga memberikan harapan melalui Ratu Adil. Setelah masa gelap itu atau zaman Kalebendu, katanya akan datang sosok pemimpin yang disebut dengan Ratu Adil. Seorang pemimpin yang sederhana, bijaksana, dan benar-benar berpihak pada rakyat. Dia bukan pemimpin yang haus harta atau kekuasaan, tapi dia adalah pemimpin yang menegakkan keadilan. Ratu Adil ini sering digambarkan sebagai tokoh yang muncul dari kalangan biasa, bukan bangsawan ataupun bukan orang kaya, tapi seorang yang muncul dari bawah, yang merasakan penderitaan rakyat lalu memimpin dengan hati. Kehadirannya diyakini akan mengakhiri masa Kalebendu dan membawa Nusantara menuju zaman keemasan. Zaman di mana rakyat sejahtera, hidup damai, dan adil secara merata. Sebagian orang menafsirkan Ratu Adil sebagai simbol dari kesadaran kolektif. Artinya bukan satu orang yang akan datang, tapi perubahan bersama dari rakyat. Ketika rakyat bersatu menuntut keadilan, saat itulah Ratu Adil lahir. Ratu Adil lahir dalam bentuk gerakan. Ada juga yang percaya Ratu Adil ini benar-benar sosok tertentu yang sudah ditakdirkan akan memimpin. Jadi mungkin yang pantas dipertanyakan itu bukan lagi siapa Ratu Adil itu, tapi kapan dan bagaimana dia hadir. Apakah kita harus nunggu sosok yang benar-benar turun dari langit sebagai Ratu Adil, atau sebenarnya kitalah yang harus menciptakan Ratu Adil itu? Lewat pemimpin yang kita pilih, lewat gerakan yang kita dukung, atau lewat perubahan yang kita mulai sendiri. Yang ketiga adalah ramalan tentang kiamat. Menariknya, ramalan Jayabaya tentang kiamat nggak berbentuk angka tahun atau tanggal pasti. Nggak seperti kalender suku Maya yang menyebutkan tahun pastinya ramalan kiamatnya itu tahun 2012. Ramalan Jayabaya tentang kiamat ini lebih seperti menggambarkan zaman yang akan datang menjelang akhir dunia. Dalam tradisi Jawa dikenal istilah zaman edan, zaman ketika akal sehat manusia akan hilang. Jayabaya menggambarkan bahwa di zaman itu orang jujur akan tersisih, sementara orang yang licik dan serakah justru akan dipuja. Perbuatan baik nggak lagi dihargai, dan orang yang mencoba hidup lurus justru dianggap aneh atau bahkan bodoh. Lebih jauh lagi, ramalan ini menyebut bahwa rumah maksiat akan dipuja. Artinya hal-hal yang dianggap dosa, hal-hal yang dulunya tabu justru akan menjadi hal-hal yang normal. Keburukan akan dianggap sebagai kebaikan dan begitupun sebaliknya. Kebaikan akan dianggap sebagai kelemahan. Jayabaya juga menggambarkan tanda lain seperti pasar akan kehilangan suaranya. Dulu pasar adalah pusat kehidupan masyarakat. Pasar rame, penuh dengan pembeli dan penjual yang sedang tawar-menawar. Tapi di zaman akhir menurut dari ramalan Jayabaya ini, pasar akan sepi. Orang-orang nggak lagi berinteraksi langsung dan kehidupan sosial bakal bergeser. Kalau kita lihat sekarang, mungkin ini bisa ditafsirkan sebagai munculnya teknologi digital. Orang-orang lebih banyak belanja lewat online shop tanpa harus datang ke pasar. Selain itu, Jayabaya juga meramalkan bahwa banyak orang yang akan hidup dalam kemiskinan. Banyak yang kelaparan, banyak yang gak punya pakaian layak, dan dunia akan dipenuhi orang-orang yang hidup menderita. Sementara itu, segelintir lainnya akan hidup berlimpah dalam kekayaan. Ketimpangan sosial ini digambarkan sebagai salah satu tanda zaman menuju zaman kehancuran. Dan ada lagi gambaran yang cukup mengejutkan. Dalam ramalan tersebut disebutkan pria dan wanita akan saling bertukar peran. Norma yang dulu dipegang teguh akan hilang dan perubahan besar dalam gaya hidup akan terjadi. Kalau kita lihat di zaman modern sekarang, mungkin ini bisa ditafsirkan sebagai fenomena fashion, budaya, dan bahkan perubahan sosial yang melenceng. Jayabaya juga menyebut tentang banyaknya pengkhianatan di zaman akhir nanti.
hubungan antara anak dan orang tua akan melemah, kemudian kepercayaan antara masyarakat akan memudar, dan muncul banyak kecurigaan-kecurigaan antara sesama masyarakat, dan rasa kebersamaan yang dulunya kuat akan perlahan hancur. Nah, semua tanda-tanda ini diyakini sebagai pertanda bahwa kiamat semakin dekat. Bukan hanya kiamat dalam arti kehancuran bumi secara fisik, tapi juga kehancuran moral, sosial, dan spiritual manusia. Seolah-olah ramalan Jayabaya ini ingin berkata bahwa sebelum dunia hancur secara besar-besaran, manusia akan lebih dulu menghancurkan dirinya sendiri lewat keserakahan. Jadi teman-teman, dari semua yang kita bahas, jelas kalau ramalan Jayabaya adalah bagian dari warisan budaya yang penuh dengan simbol, tafsir, dan pesan moral. Ada yang percaya ini adalah ramalan yang nyata tentang masa depan, tapi ada juga yang skeptis dan melihatnya hanya sebagai karangan atau teks yang gak berdasar. Jujur, topik ramalan-ramalan kayak gini emang menarik buat dibahas, tapi perlu diingat, nasib kita nggak ditentukan oleh ramalan, masa depan ditentukan oleh kita sendiri. Jadi, jangan terlalu percaya dan terpaku dengan ramalan-ramalan yang ada di luar sana. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ramalan Jayabaya masih relevan untuk zaman sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat diklik tombol like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.